Saat ini saya sedang melakukan perkuliahan PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Semarang. Saat ini juga saya sedang melakukan PPL Aksi 2 dengan menggunakan model pembelajaran program bahasa learning pada materi deret aritmatika di fase E pada elemen aljabar. Silakan menyaksikan. Pagi semua, keadaannya baik, sehat semua, sehat. Oke, Ibu minta salah satu siswa untuk mengawali kegiatan kita pagi hari ini dengan doa. Silakan siapa yang mau berdoa. Dan teman-teman sekalian, marilah kita Allah Bapa dalam surga, puji dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Bisa dulu. Christina Donarmalo, hadir Bu. Luciani Arisandi, belajar tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Di awal pembelajaran ini, mau bertanya, apa itu barisan aritmatika? Salah satu siswa, silakan. Apa itu barisan aritmatika? Ya, silakan. Berdiri. Aritmatika adalah barisan bilangan di mana selisih salah satu suku yang berdekatan bernilai sama. Teman-teman, barisan aritmatika adalah barisan ya di mana selisih setiap suku yang berdekatan bernilai sama. Cerita dari barisan aritmatika. Oke, lalu berasa kalian sudah paham semua. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang ya aritmatika. Jadi hari ini yang kita pelajari adalah deret aritmatika. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3 tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, melalui model pembelajaran program bahasa learning dengan video pembelajaran dan diskusi kelompok, peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian deret aritmatika dengan tujuan yang kedua menentukan rumus suku PN suatu deret aritmatika. Artinya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika. Artinya penerapan deret dalam kehidupan sehari-hari, penyelesaian masalah. Deret ini banyak ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dari situ buat apa kita belajar deret aritmatika? Untuk apa sih kita belajar? Yang kedua, besok kalian tamat SMK, mau buat usaha, ya toh? Nah itu kau harus tahu, ada kemampuan untuk menghitung untung dan rugi. Jangan sampai kau buka usaha, kau tidak tahu menghitung untung dan rugi. Barang yang saya hasilkan, ya toh? Ya, maka itu bisa juga dalam deret aritmatika. Maka sangat penting belajar deret aritmatika karena pengaplikasian di dalam kehidupan itu banyak. Silahkan melihat atau menonton video di layar depan. Adalah seorang petani. Setiap harinya ia pergi ke sawah. Ke dalam, berapa banyakkah batu bata yang diperlukan ke dalam untuk memperbaiki tembok dapurnya yang rusak? Bisa? Untuk membayar atau untuk membeli batu. Bagaimana konsepnya? Yang dikeluarkan pakai dalang untuk membeli batu bata, saya harus tahu berapakah batu bata yang dia perlukan untuk memperbaiki tembok sekian. Sekian ini berarti saya kalikan dengan harga satu batu bata. Berarti jumlah uang yang saya keluarkan untuk membeli batu bata seperti ini. Saya jangan ada yang kelebihan. Kami tentang deret aritmatika, silakan perhatikan materi di depan layar Dicatat hal-hal yang penting. Tambah N-nya 2 kurang 1, N-nya 12 dikurang 1 dikali B. B-nya sama dengan 5. Jadi sama dengan hasilnya
12 dibagi 26, 2 kali 2000, 4000 ditambah 12 kurang 1, 11 dikali dibagi 2. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli seluruh batu bata. Kedua, pada tumpukan di bawahnya. Jika terdapat 40 tumpukan batu bata dari tumpukan bagian atas sampai bawah dan harga setiap batu batanya adalah Rp600, maka berapakah besarnya biaya? Oke ya, dari video yang kalian tonton sudah bisa dipahami. Dari situ kan kamu bisa mengetahui bahwa apa itu deret, ya toh? Deret aritmatika itu dia menyatakan jumlah, ya toh? Jumlah dari barisan, ya toh? Sedangkan barisan adalah himpunan dari barisan aritmatika, himpunan dari bilangan yang mempunyai beda yang sama. Kalau deret, beda deret dan barisan, ada perbedaan, ya toh? Deretnya bagaimana, barisannya bagaimana. Kalau deret dia menyatakan jumlah, ya. Kalau di dalam soal aplikasi selalu mengatakan berapakah jumlah itu penyelesaian dengan konsep deret aritmatika. Kalau dari soada tentukan suku itu dia dengan barisan, ada perbedaan. Oh, ini konsep ini saya selesaikan, soal ini, masalah ini saya selesaikan dengan konsep deret. Oh, masalah ini saya selesaikan dengan konsep barisan. Oke, kita kembali lagi tentang deret aritmatika ya. Dari deret aritmatika tuh dia menyatakan jumlah dari barisan aritmatika. Berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya. Ya toh? Oke, dari masalah yang kalian lihat tadi, masalah awal Ibu kasih tentang kaki dalam. Ya toh? Dia memperbaiki temboknya yang rusak, di mana pada deret pertama dia 40 deret, mustahil, makanya diselesaikan dengan konsep deret aritmatika yang menggunakan pola SN ya, berarti jumlah n suku. N ini bisa dirubah dengan bilangan ya, bilangan real ya. Ini bisa dari 1, kalian bentuk dalam kelompok diskusi ya. Silakan kalian duduk dalam kelompok diskusi. Ibu sudah bagi ya. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Oke. Silakan berdiskusi ya. Ada masalah-masalah yang Ibu kasih di dalam LKPD ya. Setiap kelompok menyelesaikan LKPD, lembaran kerja peserta didik, ya toh? Menyelesaikan LKPD. Ya di sini Ibu kasih soal merupakan soal aplikasi penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika. Ya dasarnya dari ya materinya silahkan kalian lihat di buku dan di link ya. Nanti sebentar ada link pembelajaran, silahkan link materi yang seperti tadi silahkan lihat dan selesaikan masalah-masalah yang ada pada LKPD. Oke, silahkan kelompok 1, kelompok 2. Ya, kelompok 1, kelompok 2. N-nya 12. Apa kebenar? N12? Bisa ya? Kalau ada yang keluar dari mana, masih di ya. Lihat dengan video yang di sini juga bisa ya. Nama kelompok apa? Avata. Kalian membahas masalah? Satu ya? Di sini 4 kali 4 tambah 4 kali 4 tambah 14 dengan Berapa? 5 tambah 14 berapa? 4 tambah 14 18 kali 4 sama dengan 76. Iya. Jadi 26 kali harga dari satu mobil tadi dengan ya 75.000. Dapatnya 5.700. 5.700.000. Pendapatannya saya. Terus Habis ada yang dibahas lagi? Tidak, Ibu pas. Saya
Jangan-jangan kebalikan, ya deh. Tadi sudah semua? Siap untuk presentasi? Oke, berarti untuk nilai keterampilan ya dalam proses diskusi Ibu silakan ambil ya. Sekarang untuk nilai keterampilan juga dalam proses mempresentasikan hasil diskusi kelompok juga Ibu. Oke. Semua siap? Ya, Ibu minta dari kelompok 1 ya, dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Gawade. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Skuad Gemoy, siap. Skuad Gemoy, siap. Skuad Gemoy, siap berinteraksi bersama. Baik, tangan. Silakan. Pertanyaannya masalah pertama yaitu seorang teknisi di bengkel mobil setiap hari mendapat job perbaikan mobil. Pada minggu pertama sebanyak 2 mobil dan pada minggu kedua mendapat kenaikan menjadi 4 mobil dan minggu berikutnya mengalami kenaikan tetap. Jika biaya servis satu mobil adalah 75.000, tentukan pendapatan teknisi tersebut selama 2 bulan. Dari masalah di atas, kelompok kami memperoleh informasi, yaitu pertama, biaya servis mobil adalah 75.000. Yang kedua, kami juga mendapat informasi, yaitu mendapat job kenaikan tetap, yaitu minggu pertama 2 mobil dan minggu kedua 4 mobil. Pertanyaannya, dari permasalahan di atas yang ditanyakan pendapatan seorang teknisi dalam 2 bulan. Saya beri kesempatan untuk teman saya untuk menjelaskan. Jadi dari masalah di atas dapat diketahui bahwa A sama dengan 2, yaitu dari jumlah mobil dari job pertama, dan juga B sama dengan jumlah job mobil dari minggu kedua, yaitu 4 mobil dikurangi dengan jumlah job mobil dari minggu pertama, yaitu 2, sama dengan bedanya adalah 2. Jadi SN sama dengan ditanya berapa pendapatan seorang teknisi selama 2 bulan. 2 bulan dibawa dalam ke minggu menjadi 8 minggu. Jadi SN sama dengan N per 2, rumusnya adalah N per 2 dikali 2 kali A tambah N kurang 1 kali B. SN sama dengan S8 sama dengan N adalah suku N. SN sama dengan S8 sama dengan 8 bagi 2 dikali 2 kali 2 tambah 8 kurang 1 kali 2 sama dengan 4 dikali 4 tambah 14 sama dengan 76 mobil. Dalam 2 bulan pendapatan teknisi sama dengan 76 mobil dalam 2 bulan penghasilan job dikalikan dengan pendapatan teknisi dalam 1 hari job, yaitu 75.000 sama dengan 5.700.000 rupiah. Jadi jumlah pendapatan teknisi tersebut adalah 5.700.000 rupiah. Sekian presentasi dari kami. Tangan untuk kelompok. Mungkin ada yang mau bertanya tentang ya, ada yang mau koreksi hasil diskusi dari kelompok. Silakan. Yes.
Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Dari masalah yang kalian selesaikan, bisakah kelompok kalian mengubah masalah tersebut ke dalam bentuk umur barisan aritmatika dan sebutkan 5 suku pertama? Sekian dari Kelompok buat Koi sudah. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudari Alia. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari saudara yang melihat. Jadi dapat disimpulkan bahwa masalah tersebut dapat diubah ke pola barisan aritmatika yaitu sebagai berikut. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda U1 suku pertama sama dengan 2 ditambah 1 kurang 1 dikali 2 sama dengan 2. Suku kedua sama dengan 2 ditambah 2 kurang 1 dikali 2 sama dengan 4. Suku ketiga sama dengan 2 ditambah 3 kurang 1 dikali 2 sama dengan 3 sama dengan 6. Suku keempat sama dengan 2 ditambah 4 kurang 1 dikali 2 sama dengan 8. Suku kelima sama dengan 2 ditambah 5 kurang 1 dikali 2 sama dengan 10. Jadi masalah tersebut dapat diubah menjadi suku pertama sama dengan 2 dan suku kedua sama dengan 4, suku ketiga sama dengan 6, suku keempat sama dengan 8 dan suku kelima sama dengan 10. Sekian dan terima kasih. Baik, kesempatan kedua Ibu beri mempresentasikan hasil diskusinya ya. Tadi dari presentasi kalian Ibu sudah ambil nilai ya, nilai keterampilan bagaimana ketepatan menyelesaikan masalah, kaitkan dengan materi ya, itu sudah Ibu ambil semuanya ya. Nilai Ibu tadi ya hampir keseluruhannya bagus, cara mempresentasikannya juga bagus sehingga kelompok lainnya bisa memahami. Hanya ada 1-2 orang dalam kelompok yang masih main gila, yang tidak fokus ya. Bukan ya, harus ada motivasi dari diri ya, harus fokus yang disuruh guru apa, saya harus fokus ya. Hanya 1-2 orang, tapi keseluruhannya bagus. Tepuk tangan untuk seluruh. Yang berikut ya, kalian ya silakan membuat rangkuman materi tentang pembelajaran hari ini dan barisan aritmatika. Ibu beri kesempatan untuk buat rangkuman supaya bisa belajar. Silakan, bisa buka di buku atau di link yang Ibu kirim. Silakan. Setelah dibuat rangkuman, Ibu minta 1-2 orang untuk membaca hasil rangkumannya. Semua? Oke, kalau sudah Ibu minta 1 orang untuk baca hasil rangkumannya. Silakan, siapa? Silakan membaca. Baik, saya akan membacakan rangkuman menurut saya dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan baris dan deret aritmatika dan geometri. Aritmatika secara umum prosedur yang digunakan mencakup 5 langkah, yaitu mengenali sistem, mengidentifikasi jenis barisan, menyelesaikan model matematika dan melakukan implementasi hasil sesuai pertanyaan. Sekian dan terima kasih. Dalam menyelesaikan masalah ya yang berkaitan dengan deret aritmatika. Yang pertama apa? Memahami dulu teks. Ya, masalahnya apa? Ya, informasi yang saya dapat dari masalah itu apa? Ya toh? Terus kedua apa? Mengidentifikasikan masalah.
ya. Masalah ini yang ditanya saya selesaikan dengan apa? Ya toh, yang ditanyanya apa? Setelah itu yang ketiga mengaitkan dengan materi. Oh ini saya selesaikan dengan deret. Oh ini saya selesaikan dengan baris. Bagus untuk teman-teman. Yang kedua, berikut siapa lagi yang ingin membacakan hasil rangkumannya? Silakan. Deret aritmatika itu adalah ya jumlah dari barisan aritmatika. Ya, deret aritmatika penjumlahan dari barisan aritmatika. Jika pada barisan aritmatikanya adalah U1, U2, U3, U4 dan seterusnya, deretnya adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya, ya. Jadi dia menyatakan penjumlahan. Oke. Terus pola dari barisan aritmatika, ya, yang disimbolkan dengan SN, ya. SN jumlah n suku, ya. SN itu sama dengan ya n per 2 dikali 2 kali A ditambah n kurang 1 kali B, ya. N ini menyatakan suku ke N, ya toh. A itu menyatakan suku pertama, sedangkan B itu dinyatakan beda. Ya. Ingat, ciri khas dari barisan dan deret aritmatika itu sama, ya, bahwa dia merupakan barisan atau dia merupakan deret jika selisih di antara suku yang berdekatan bernilai sama. Kalau selisihnya tidak sama itu bukan masuk dalam deret ataupun barisan aritmatika, ya. Selisihnya harus bernilai sama. Ya, di mana selisih yang bernilai sama disebut apa? Disebut apa? Beda, ya. Selisih yang bernilai sama disebut beda itu sama dengan UN kurang 1. Misalnya N-nya 3, berarti U3 dikurang U2. Bisa mengerti? Bisa. Merasa konsep tentang deret aritmatika sudah kalian pahami semua, ya. Tadi Ibu sudah ambil nilai keterangan. Saat sekarang refleksi pembelajaran hari ini. Refleksi artinya apa? Penilaian. Oke. Sekarang menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan? Tolong jawab. Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Semua menyenangkan. Ada yang bilang, Ibu saya tidak menyenangkan. Oke, tidak menyenangkan alasannya apa? Ya toh? Oke, kalau gitu yang menyenangkan itu yang bagaimana? Silakan satu orang. Irsan bangun. Ya, di sini kita bagaimana cara kita berdiskusi, berinteraksi bersama teman-teman, dan kita bisa berani untuk mempresentasikan apa yang kita diskusikan. Baik, tepuk tangan untuk Irsan. Yang lain mungkin pendapat yang menyenangkan yang bagaimana? Ada? Tidak ada. Oke, kalau gitu, Ibu tanya, bagian mana yang menurut kalian yang paling menyenangkan? Bagian diskusinya. Ya, di bagian diskusi kelompok. Ya. Ada yang lain mungkin? Ibu saya bagian ini. Siapa? Tanya. Bu ya, silakan. Menonton video pembelajaran. Menurut doang, video yang bagaimana sampai kau belum menyatakan bahwa itu menyenangkan? Menganalisis dari video yang Menganalisis dari video itu bisa melatih kalian menganalisis masalah. Ya, oke. Baik. Oke. Mungkin Ibu rasa tidak semua pasti tidak menyenangkan. Ada yang hal-hal yang tidak menyenangkan buat kalian. Ya toh? Pasti tidak semua dari awal sampai akhir menyenangkan semua. Pasti ada yang tidak, ada bagian-bagian yang tidak saya suka. Ya, Ibu mau tanya, bagian mana menurut Anda yang paling kalian tidak suka? Dari pembelajaran? Atau yang tidak menyenangkan bagi kalian? Tidak ada? Berarti semua menyenangkan? Apakah ada perbedaan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran yang lalu-lalu? Selama ini yang kalian pelajari? Ada perbedaan. Ada perbedaan atau tidak? Ada. Silakan jawab perbedaannya apa? Silakan.
Baru. Silakan, dalam perbedaan apa yang kau alami sekarang dengan yang pembelajaran di selama ini? Menurut saya perbedaan antara pembelajaran hari ini dengan yang kemarin-kemarin itu spesialnya hari ini ada kegiatan diskusi dan mempresentasikan hasil diskusi. Selama ini belajar matematika, Ya duduk. dan penyelesaian soal. Ya. Ada yang lain teman-teman? Yang lain? Silakan. Perbedaan pembelajaran hari ini dan hari yang lalu yaitu ketika hari lalu itu kami hanya diberikan dengan buku, tapi ketika pelajaran ini kami bisa menonton video. Adakah yang lain? Kita mendekat. Sekarang ibu mau mengambil nilai pengetahuan, iya toh? Untuk kalian masing-masing ya. Kalau tadi nilai sikap untuk proses diskusi ibu sudah ambil, nilai keterampilan untuk proses pemaparan materi atau pemaparan hasil diskusinya ibu sudah ambil. Sekarang adalah nilai pengetahuan. Oke, silakan kalian menyelesaikan soal di slide depan masing-masing kerja supaya ibu bisa mengetahui bahwa apakah tujuan pembelajaran yang hari ini dapat tercapai atau tidak. Apakah pernyataan review yang tadi kalian omong benar-benar atau tidak? Ya, silakan semua kerja. Silakan kerja soal ini bahkan. Silakan kerja dan ibu kumpul kerjanya. Dan ibu lihat nilainya. Sudah? Oke, belum ya, cepat. Oke, kalau sudah kerja sekalian dengan LKPD yang kelompok tadi. Kerjaan masing-masing dan LKPD kelompok untuk yang berdiri. Duduk. Terima kasih ya. Oke, baik, sudah melihat pekerjaan kalian. Hampir seluruh benar, ya loh. Berarti nilai ibu bahwa kalian sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran hari ini, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret hari hampir seluruh benar. Oke, kita mau seluruhnya. Ya, materinya kan dimengerti ya, sehingga penyelesaian soal kalian bisa benar semua. Oke, untuk pembelajaran minggu depan, ya, minggu depan masuk ibu lagi ya. Itu kalian silakan membaca materi tentang ya barisan geometri. Silakan ambil salah satu contoh masalah konkret atau masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan geometri. Sudah? Baca dulu. Oh, silakan baca materi barisan geometri, bisa lihat di internet banyak, ya toh? Ya. Atau di buku-buku paket di pustakaan juga banyak. Setelah itu ambil satu masalah yang berkaitan dengan barisan geometri. Selesai, ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sehingga pembelajaran ini bisa tercapai. Oke, sekarang kita tutup kegiatan pembelajaran kita ini dengan doa. Ibu minta salah satu siswa untuk menutup kegiatan kita dengan berdoa. Silakan, siapa? Sudah ya?